Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tim Bubadi Bakoh ingin mempresentasikan tugas besar kami dari matkul Interaksi Manusia dan Komputer. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman kelompok kami. Yang pertama, Rizky Nur Widiatmoko. Yang kedua, Rafiq Sidki Apriando. Lalu yang ketiga, saya sendiri Ariel Furqanul Haq. Pertama-tama eh, akan dipresentasikan oleh Rafiq Sidki Apriando. Baik, terima kasih rekanku. Jadi, Telkom University Open Library adalah salah satu unit yang berada di bawah Wakil Rektorat 1 bidang akademik. Telkom University Open Library memiliki visi pada tahun 2038 menjadi leader dari pusat ilmu dan pengetahuan berbasis teknologi informasi dalam mendukung universitas entrepreneur global. Dengan perkembangan teknologi informasi, pengembangan aplikasi Open Library ini bertujuan untuk menyediakan platform yang mempermudah pengguna dalam melakukan peminjaman buku, pengembalian buku, pembelian buku, donasi buku, dan reservasi ruang perpustakaan secara praktis. Berikutnya. Jadi rumus masalahnya yang pertama, bagaimana merancang antarmuka aplikasi Open Library yang mudah digunakan oleh semua kalangan. Yang kedua, fitur apa saja yang diperlukan untuk mempermudah peminjaman, pengembalian, pembelian, donasi buku, dan reservasi ruangan. Yang ketiga, bagaimana desain aplikasi mendukung visi misi Open Library dalam akses dan minat baca. Yang keempat, apa tantangan utama dalam pengembangan aplikasi dan bagaimana solusinya. Next, berikutnya. Manfaat dan tujuan pertama, merancang antarmuka aplikasi Open Library yang user friendly dan mudah diakses. Kedua, membangun fitur utama untuk mempermudah layanan buku dan reservasi. Ketiga, menyelaraskan desain aplikasi dengan visi Open Library, akses pengetahuan dan minat baca. Keempat, mengevaluasi aplikasi dan memberi solusi atas tantangan pengembangan. Kelima, mendorong kolaborasi antar instansi untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Next, berikut. Jadi berikut ini adalah usaha personal kami. Itu ada Rina Amalia yang umurnya 22 tahun, domisili dari Bandung, Jawa Barat, dan berkuliah di Telkom University. Eh, Bionya itu, aku suka ngoding sampai malam, tapi pagi-pagi harus tetap fokus di kelas. Waktu yang aset paling berharga buatku. Jadi aku selalu cari cara agar semua urusan bisa lebih efisiensi. Mulai dari belajar, organisasi, sampai cari makan. Terus goalsnya itu menemukan referensi kredibel, mencari dan memvalidasi sumber referensi buku, jurnal, skripsi terdahulu untuk proposal dan pengerjaan tugas akhir ya. Efisiensi peminjaman, memeriksa ketersediaan buku fisik, meminjam dan bahkan jika memungkinkan memesan tanpa harus datang langsung dan mencari di rak. Pem- Manajemen peminjaman, mengelola semua buku yang sedang dipinjam, melihat tanggal jatuh tempo dan menghindarin denda dalam satu aplikasi. Terus buat statusnya, si Rina Amelia ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun proposal tugas akhir. Perilaku dan penggunaan teknologi, sorry, eh, digital first, akan selalu mencari versi digital terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk meminjam buku fisik. Kedua, terbiasa dengan notifikasi, mengharapkan aplikasi memberi pen- pengingat penting seperti, sorry, seperti notifikasi saat buku yang dipesan sudah tersedia atau pengingat jatuh tempo. Terus pemanfaatan fitur. Akan sangat antusias pencobaan fitur-fitur seperti book delivery karena sangat sesuai dengan kebutuhan untuk efisiensi. Next berikutnya. eh Mental model. Mental model. Mental model adalah bayangan dalam pikiran pengguna tentang bagaimana sistem seharusnya bekerja. Aspek pengguna, tampilan aplikasi elegan, simple, dan bersih.
informasi penting langsung terlihat, misalnya jam operasional. Terus akses fitur cepat dan mudah, tidak banyak klik. Untuk implikasi untuk desain, letakkan jadwal operasional di halaman utama, menggunakan desain minimalis dan icon yang mudah dikenali, buat alur pengguna maksimal 2 langkah untuk akses fitur utama dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Rafif Sidki. Selanjutnya saya akan memberi ke Rizky Nur Widiatmoko sebagai yang mempresentasikan. Baik, terima kasih Aril. Di sini saya akan menjelaskan eh, task analisis. Task analisis di sini berawal dari kita harus install aplikasi Open Library. Lalu dilanjutkan dengan kita registrasi jika pengguna mempunyai akun, maka langsung login dan isi data menggunakan username SSO atau dengan dan password. Lalu jika tidak ada akun, maka harus daftar dulu. Selanjutnya, kita akan masuk ke beranda, yaitu yang di beranda terdapat fitur-fitur seperti peminjaman buku, cek denda, koleksi digital, koleksi tercetak, pengiriman buku, ruangan, usulan pustaka, dan kehadiran. Fitur-fitur tersebut bisa digunakan melalui aplikasi mobile Open Library. Yaitu contohnya peminjaman buku kita dapat mengecek status peminjaman seperti statusnya udah dipinjam, dikembalikan, hilang ataupun rusak. Dalam fitur cek denda kita dapat melihat jumlah denda kita dan riwayat transaksi denda. Di dalam koleksi digital kita dapat mencari buku digital berdasarkan kategorinya dan informasi katalog dan melihat statusnya. Selain itu, di koleksi digital kita dapat mengunduh bukunya. Lalu di koleksi tercetak. Di koleksi tercetak kita dapat mengetahui lokasi buku yang terdapat di kampus-kampus atau di perpustakaan yang ada di Oplib. Dan kita dapat melihat stok buku yang tersedia di situ. Lalu kita dapat mengirimkan buku kayak pesan buku. Lalu kita terdapat fitur ruangan. Fitur ruangan tersebut dapat digunakan untuk perkumpulan atau meeting, yaitu dengan cara melihat jadwal ruangan tersebut dan ada status dan riwayatnya. Lalu terdapat fitur usulan pustaka. Itu digunakan untuk mengusulkan karya ilmiah. Lalu kehadiran untuk scan QR. Berikut adalah flowchart yang kami gunakan, yaitu berawal dari start, registrasi, masuk ke beranda, dan maka berawal dari start dan berakhir dengan exit, seperti flowchart tersebut. Nah, di sini ada perbaikan desain dari awal login. Di sini dari versi sebelumnya tidak terdapat jam operasional. Hal ini eh, jadi mempersulit pengguna untuk melihat jadwal operasional di Oplib karena harus bolak-balik lihat jadwal operasional di media sosialnya atau di internet di web.
di web Oplip. Maka kita mempertimbangkan tersebut untuk menambahkan jadwal operasional. Selain itu, kami merubah tampilan seperti header pada background background pada header tersebut kita rubah menggunakan warna merah, yaitu dengan ciri khas kampus Telkom University. Baik, kayak kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya, saya sendiri yang akan mempresentasikan. Dalam perbaikan desain, di halaman login, kami menghapus di uh, halaman login yang pertama agar dikarenakan terlalu mengambil banyak uh, apa proses proses yang kurang efisien. Bisa kita lihat di gambarnya yang yang sebelum itu ada tampilan login. Yang sesudah kami menghapusnya. Selanjutnya, pada versi sebelumnya aplikasi menampilkan halaman beranda pada versi sebelumnya. Pemilihan icon yang berada di beranda cukup kurang relevan dengan fiturnya. Lalu warna beranda yang sangat membosankan bisa kita lihat di yang di gambar sebelumnya. Lalu di versi sesudah kami memperbaharui icon-icon agar agar relevan dengan fiturnya. Setelah itu aplikasi diperbaharui warnanya agar tidak membosankan dan mengikuti ciri khas dari Telkom University. Selain itu, pada tampilan dashboard diberi profil yang bisa kita lihat di tampilan sesudah di pojok kiri atas. Selanjutnya, yang di sebelumnya, pada versi sebelumnya, aplikasi menampilkan halaman profil. Pada halaman profil ini memiliki warna yang cukup membosankan dan kurang menarik. Bisa kita lihat di gambar sebelumnya. Lalu, yang di versi sesudah, aplikasi menampilkan halaman profil yang telah diperbarui ditampilkan. Warnanya agar tidak membosankan dan menarik. Bisa kita lihat di gambar di kanan, di versi sesudah. Lalu selanjutnya, pada versi sebelumnya, halaman peminjaman halaman peminjaman bisa kita lihat di gambar di kiri. Header dan navigasi bar memiliki warna yang kurang menarik dan cukup membosankan. Maka dari itu, kami di versi sesudah eh, memperbaharui warna tampilan, lalu pada navigasi bar diberi lengkungan agar menarik. Selanjutnya, respon dari user yang telah diperbaharui. Bisa kita lihat dari yang pertama, desainnya sudah nyaman dilihat. Yang kedua, UI sudah cocok untuk semua kalangan. Lalu yang ketiga, UX-nya mudah digunakan. Lalu yang keempat, aplikasi sudah berjalan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya, kesimpulan dari presentasi Kak, dari memperbaharui tampilan Oplip kami, kami telah menyederhanakan pengalaman pengguna dengan menghilangkan halaman pembuka yang tidak perlu, sehingga pengguna kini dapat langsung mengakses halaman login saat membuka aplikasi. Perubahan ini menjadikan alur lebih efisien, cepat, dan fokus pada tujuan utama. Desain yang lebih elegan dan inklusif memastikan aplikasi mudah digunakan oleh semua kalangan dengan antarmuka yang intuitif, konsisten, dan fungsional. Dengan demikian, kami tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga kenyamanan dan kepuasan pengguna. Hasil akhir, aplikasi yang lebih cepat, mudah digunakan, dan menyenangkan bagi semua pengguna. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.